Oke, selamat siang semuanya yang hadir pada hari ini. Eh, kita ketemu lagi pada pertemuan CSS yang ketiga apa keempat ya? Ketiga aja deh. Hari ini kita bakal mulai dengan modul 10. Sebelum memulai belajar dan diajar dan semacamnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Aduh, batuk lagi. Udah oke, langsung gue buka aja kali ya. Langsung gue share screen aja ya. Jangan lupa ya nanti kalau misalnya gue ngejelasinnya kekencangan atau apa, silahkan di komen, silahkan di ya pokoknya begitu dah semacamnya. Kenapa tuh? Apa tuh? Kenapa anjir Waduh, pakai tag live terus apa itu? Baju green screen bentar. bajunya. Om nyasar Pak. Bentar. Ini ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan ya? Tag live. Ya udah. Oke, formatting text, font styling. Setelah kita tahu bagaimana menerapkan CSS pada berkas HTML, mengetahui struktur penulisan CSS, dan menggunakan selector sesuai dengan kebutuhan, apa berikutnya? Kita bakal belajar font styling pada CSS. Nah, ketika mau membuat sebuah dokumen teks, termasuk dokumen cetak, langkah awal kita biasanya menentukan jenis font yang akan digunakan. Pada pengembangan situs web pun demikian dalam CSS, font yang ditentukan dengan menggunakan beberapa jenis paket properti seperti font. Kalau kita bisa atur tipe font, ukuran, ketebalan, dan gaya. Berikut ini merupakan properti font yang akan kita buat antara lain font family. Itu dia contohnya kayak Arial, sans serif, sans comic begitu-begitu. Font size itu nanti dia bisa dalam persen, bisa dalam px, bisa pixel. Font weight menentukan ketebalan pada teks. Font style menentukan gaya, bisa fancy, bisa shadow, macam-macam. Font varian menentukan teks untuk menentukan gaya huruf kapital. Font singkatan dari properti font yang ada. Mari kita bahas properti tersebut satu persatu secara detail. Font family. Misalnya kita mulai di sini aja kalau pada butuh proses kita sudah mencoba properti font ini untuk mengubah standar font, berarti di sini ya di webbandung.html harusnya di sini udah ada font nggak ada ya di sini, berarti di sini toh karena kita makainya eksternal CSS, kita nulisnya font family-nya di CSS-nya. Nah, sehingga menghasilkan tampilan di sini. Misalnya kan udah pernah belajar nih kita, cuman nggak apa-apa lah ya kalau diulang-ulang biar tambah bisa. Misalnya kita ubah font family-nya ke apa ya, monospace coba. Nah, monospace. Waduh, gue belum buka file lagi. Ntar dpxd kemana ya? Ini. Waduh, tunggu ya bentar ya. Gue lupa lagi gue taruh di mana foldernya. Mohon maaf ya. Udah ketemu. Salah. Nah, itu tuh jadi fontnya ikut monospace semua tuh. Begini nih font monospace. Terus ini kita lanjut ke baca sini. Pada aturan tersebut font sans serif sebenarnya untuk nilai dari properti ini dapat lebih dari satu. Tumbuhkan font tujuannya sebagai fallback jika terjadi kegagalan untuk menggunakan font yang kita gunakan lebih dari satu font. Aturan yang kita berikan seluruh nilai font family font generik yang mana dituliskan secara kapital, contohnya Arial, bukan dituliskan Arial. Gunakan tanda koma untuk salah satu indikator nilai font yang digunakan. Selalu tanda kutip untuk membungkus nilai font yang memiliki spasi pada namanya, contohnya Open Sans. Misalnya di sini kita kan monospace, kita pakai ikutin aja tuh Open Sans. Berarti pakai tanda ini, apa ya, petik ya, berarti ya, Open Sans. Nah, karena dia ada spasinya, harus dikasih tanda petik ini biar dia bisa baca si programnya. Salah. Nah, tuh. Terus lanjut ke bla bla font size. Benar. Di mana dah? Nah, ini dia sans serif bla bla. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa harus perlu memberikan nilai lebih dari satu pada font family. Hal tersebut penting karena nggak semua browser tuh bisa mendukung semua jenis font. Kayak misalnya gue kan pakainya Opera nih, bisa aja dia nggak dukung Comic Sans gitu-gitu.
Bagaimana urutan prioritasnya? Mulai dari jenis font yang pertama dituliskan. Jika font pertama tidak didukung, maka browser akan meminta tidak ada, lantas browser maka memberikan nilai font yang kedua. Dan prasangka jika didukung. Mekanisme fallback, misalnya kita pakai pertama tulisnya serif nih, terus backupnya sans serif, dia nggak bisa kebaca si serif ini di web opera gua, nanti dia bakal pakai sans serif dan seterusnya. Terus font size, mengubah nilai font pada dokumen adalah hal yang sangat wajar terjadi, begitu pula pada situs web. Nah, misalnya untuk ini langsung kita praktikin aja. Pastikan bahwa saat penulisan tidak ada jarak dan spasi. Di sini kita editnya di CSS, di sini aja. Ini H2 ya berarti ya. Font apa? Tadi dia bilangnya font size. Salah. Size 1,5 IM. 1,5 EM. Jangan lupa ya setelah tiap komen dikasih ini titik koma. Apa gue bahasa Inggrisnya apa? Jadi kan karena kita udah kasih font size 1,5 IM di sini bakal diterapin buat semua H2-nya. Sama ya berarti. Misalnya coba gue ganti ke 3,3 deh. Terus ini di save, ini kita refresh. Oke, nggak berubah juga tuh. Satu font size karena kesalahan. Oh iya 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 iya. Ini gue ngituin yang bawah jadinya salah nih. Nah ini bisa dijadiin contoh ya. Yang di sini kan gue nulisnya 1,5. Harusnya nggak pakai spasi sama titik. Di sini 1,5 IM. Nah kayak gitu tuh. Titik koma. Gini terus kalau misalnya di refresh dia tetap sama. Kalau misalnya coba gue ganti tidak ada jarak dan spasi, font size bla 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 2,5 aja deh. 2,5 IM. Nah tuh berubah tuh fontnya, berhasil. Lanjut ke unit relatif. Ini balikin aja deh ke 1,5. Nah ini terus ini. Nah, satuan IM tergantung pada huruf fungsinya. IM satuan relatif terhadap font. Contohnya 2 IM berarti 2 kali lebih besar dari ukuran font yang seharusnya. IX tinggi font sangat jarang digunakan. Rem ukuran huruf mirip seperti IM, cuman rem digunakan satuan relatif pada ukuran font dari elemen root. CH lebar font dari karakter 0, VW lebar VW lebar viewport, satuan relatif 1% lebar viewport. 1% VW sama 1% dari lebar viewport. Iya 8 ke bawah, tinggi viewport. Satuan mutlak mungkin PX. Nah, misalnya kita pengen makainya PX nih, enggak si IM ini. Tadi IM aku konyolnya. Kagak deh. Nah, berarti coba PX deh. Setelah kita pengen tulis pixelnya berapa ya? 100 PX deh. Yang gini nih. Nah, gini terus kita refresh. Jadinya buset jadi gede banget tuh kan. Kalau 100 PX segini nih. Coba kita balikin ke 16 deh. 16 gini gini. Nah, jadi kecil banget ya. Balikin aja dah 1,5 EM. 1,5 kali lebih besar dari nilai font yang seharusnya. Karena di sini kayak 1,5 EM. Di sini kan dia font biasanya sama nih. Terus pas gua ulang 1,5 EM, dia 1,5 kali lebih besar daripada font-font yang biasanya nih. Terus lanjut ada PT berdasarkan poin. Terus ada PC, nilai font pikas, mm, milimeter, cm, sentimeter, DI berdasarkan inci. Selain itu definisi dan satuannya secara langsung untuk membuat ukuran font juga bisa digunakan nilai proporsi. Misalnya pada contoh ini ukuran font elemen H1 sudah memiliki ukuran 16 px karena mewarisi dari induk elemennya body, yaitu ini body ini font size 16 px. Tetapi di bawahnya terdapat aturan determinasi spesifik untuk elemen H1 untuk menerapkan ukuran font sebesar 150% dari ukuran induknya. Maka elemen H1 akan nampak 50% lebih besar dari yang ada di body. Misalnya kita modif di sini, ada di sini aja deh. Dari H2
Di H2-nya kita misalnya edit P-nya deh. Gini, salah. Gini, font size, mana size? Misalnya kita mau editnya 200%. Gini, salah. Gini, terus 5, udah bener. Terus kita ini udah bener, coba save. Terus harusnya dia berubah. Oh, berubah semuanya ya, karena dia yang gua sebutin di sini tuh P. Sedangkan dari H2-nya 1,5 sendiri udah lebih gede dari ukuran normalnya. Dia 200%. Contohnya kayak begitu tuh. Terus kita balikin lagi. Body header ini memiliki ukuran font 24 px atau 50% dari ukuran body. Nah, begitu tuh. Dan yang terakhir kita juga bisa menentukan ukuran font dengan kata kunci secara spesifik yang tersedia pada CSS. Kata kunci XS small, small, medium, large, X large, dan XX large. Bla 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 untuk ukuran yang mutlak. Dari situ ukuran font ya. Berarti di sini font size misalnya kita ubah ke XX. Ini bisa nih XX large misalnya. Kita save buat H2 doang. Terus di sini kita reload, dia bakal kayak gini. Ukurannya sama kayak Kota Bandung. Terus pas misalnya gue ganti ke mana ya, misalnya medium deh. Medium ya, medium. Ini jadi ukurannya sama kayak font biasanya. Terus font weight, setelah mau jadi huruf dan ukuran huruf, selanjutnya ada juga, ini ganggu nih, bentar ya. Oke, ada juga jenis huruf yang digunakan untuk membimbing ketebalan dari huruf yang berkaitan. Nilai properti ini dapat ditentukan kan nilai numerik 100 sampai 900 atau dengan istilah deskriptif. 200 ya normal, bold, bolder, lighter. Misalnya kita kan dia font weight. Kita tambahin di sini aja deh buat berapa ya? Ini kan H1 nih Kota Bandung, kita edit buat H1 aja deh. Body font H1 buka font weight. Misalnya kita mau 700. Itu dia berarti ketebalannya 700. Bentar. Numerik 1 sampai 900 atau dalam menggunakan istilah deskriptif. Di sini yang masuk salah, hampir kepencet. Di sini kan yang masuk nilai H1 itu color red Kota Bandung ya. Yang itu doang. Berarti kalau misalnya kita ini kan bener kan ya H1 doang deh. Misalnya font weight dia di sini opsinya tadi ada apa aja, dia disebutin bold, bolder. Misalnya kita pengennya yang paling bold nih, bolder. Nah, gini. Terus kita ini dia harusnya berubah jadi paling tebal karena dia di H1. Salah. Nah. Udah bener kan ya, udah buka kurung, tutup kurung, ada titik komanya juga. Oke, ini X udah. Lanjut ke font varian. Ini yang terbiasa dengan aplikasi editor berupa dokumen seperti di Microsoft Word, tentu tahu sudah small caps fitur ini dapat membuat teks menjadi kapital, dituliskan secara kecil dan merapat seperti ini. Untuk membuat tulisan seperti gambar di atas, memanfaatkan font varian dengan nilai small cap. Misalnya kita pengen ke H2 deh. H2-nya yang ini. Yang kedua. Enggak, yang pertama aja dah, biar enggak pusing lagi. Dia apa? Font variannya, font varian, salah. Varian kita pengen small caps ya, small caps. Nah, ini kita save, di sini kita reload. Nah, tuh dia jadinya rapat semua. Lanjut, Steno mengspesifikkan masing-masing nilai properti font akan menghasilkan banyak sekali kode repetitif. Di itu CSS memberikan jalan pintas
untuk mengisi properti tersebut ke dalam satu properti yaitu font. Dengan menggunakan properti font seperti ini bisa mengatur beberapa properti dengan hanya target pada satu aturan. Misalnya kita ubah H2 lagi deh, kesian H2 diubah-ubah terus. Target ya bro, nggak font. Iya, misalnya kita pengen 1,75 em dikasih spasi. Misalnya kita pengen tulisannya monospace, dikasih spasi lagi. Kita aplikasiin semuanya coba deh. Apalagi ya? Itu yang ini berarti boulder, boulder, terus font varian small caps. Nah, ini small caps. Udah semuanya kan ya. Terus kalau misalnya ini langsung auto save kalau di punya gua, salah. Mohon maaf. Nah, nah gini. Dia jadinya buat H2-nya bentar. Oh, style, weight, variant, size, font family. Oh, berarti harus urut yang ngasihnya ya. Ya, font, style, weight, variant, size. Bentar-bentar. Ini properti. Pada data properti urutan nilai merupakan hal yang penting. Jangan sampai salah urutan. Iya betul. Tadi dia font stylenya ya. Font stylenya gue tulis dulu monospace. Monospace. Terus weight-nya nggak usah pakai weight kali ya. Langsung normal aja. Normal. Terus variannya bentar. It's weight, size. Gimana tadi ya? Font. Weight, font varian, small caps. Small caps, terus varian size misalnya 2 em, font family-nya font style, berarti salah. Di sini stylenya bentar, font size, font family, bentar tadi di mana ya font style ya? Font weight, font variant, steno, font style, weight, variant, size, font family. Misalnya kita udah biar aja deh gini, terus taruh font family-nya monospace gini. Kita refresh. Nah, jadi kayak begitu tuh, ngikut. Nah, berarti udah kelar ya modul 10 kita tentang font styling pada CSS. Terus 10, 11. Formatting text, text styling. Tadi kan kita belajar font styling. Sekarang kita belajar text styling. Berarti buat terfokus pada formatting bentuk karakter seperti font yang ada. Nah, ini kita line height. Properti line height digunakan untuk mengatur jarak minimal dari garis dasar ke garis dasar dalam menampilkannya teks pada halaman. Jika terbiasa, berarti Microsoft Word seperti ini mirip seperti fungsi line height. Cara berbeda. Oh, kayak penjarakannya itu loh. Kan kalau misalnya kita nulis proposal ada yang kayak 1,5 begitu-begitu tuh. Cara pertama kita menerapkan adalah karena kita menemukan satu angka di mana angka tersebut dikalikan dengan nilai font size sebelum diterapkan pada properti line height. Ukuran font standar paragraf adalah 16 pixel. Jika kita definisikan line height dengan nilai 2, maka properti line height seharusnya 16 pixel kali 2. Misalnya kita ubah H2 lagi dah. H2 di sini kita ubah, bentar, sini. Line height kita pengen 1,5 deh. 1,5. Udah kan ya? Jadi kita refresh. Dia bakal jaraknya 1,5 dari atas ini sama bawahnya sini. Terus properti line height dapat diaplikasikan ke seluruh elemen yang ada pada HTML dan nilainya dapat ditentukan pada elemen turunannya. Terus ada text indent. Dalam membuat sebuah dokumen tidak jarang kita membutuhkan jarak atau lekuk di awal paragraf. Hal tersebut kita lakukan pada website dengan menerapkan properti text indent. Kita dapat menentukan nilai properti ini melalui perhitungan panjang dalam PX, IM, dan IN atau bisa menggunakan nilai persentase.
Nilai persentase P first, P second, P third. Oh, berarti kalau misalnya kita mau di sini P first berarti ini kata Bandung ya. Misalnya kita edit di situ dari lihat bawahnya H2. Bawahnya H2 di sini P hash salah. P hashtag first. Buka kurung teks inden. Kita pengennya ngikutin aja deh 2 EM gitu. Nilai persentase tadi dia bilang jarak atau loguk di awal paragraf ya, berarti di sini kata Bandung berasal dari kata Bandung, harusnya dia jarakannya berubah. Oh, nggak berubah tuh. Text indent P hashtag first. Udah ada titik komanya, misalnya kita ubah ke bentar, kita pakai yang PX saja deh coba. Ini kita copy di sini terus kita paste. Nah, 35 PX. Terus di sini kalau misalnya kita refresh, sama juga ya. Ya pokoknya cara kerjanya kayak begitu deh. Dar teks ini pada nilai persentase bla 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 bla. Misalnya kita jangan P first deh, P semuanya aja dah. P semuanya. Terus kita giniin. Nah, iya betul, baru berubah tuh. Tapi kenapa P first nggak bisa ya? Ini kita hapus dah, biar nggak ini lagi. Dah. Jadi begitu tuh cara kerja dari text indent sama text height. Terus text decoration, properti yang paling populer digunakan ketika ingin membuat garis bawah atau underline pada teks. Tapi tak hanya itu, ada beberapa nilai lain. Misalnya text decoration, underline, overline, line through, non. Misalnya kita pengen kasih di sini di, waduh. Nah, di Kota Bandung pengen kita kasih tadi apa bahasanya? Text decoration ya, text decoration. Kita pengen kasih underline deh. Underline, udah. Harusnya di sini dia ada garis bawahnya. Nah, kayak begitu tuh. G-nya kenapa enggak ya? Tanggung banget dah. Gara-gara fontnya kali ya. Terus, dengan menggunakan text decoration, kita dapat menghilangkan efek underline pada link yang ditampilkan yang memberikan nilai text decoration pada elemen A. Teks pada elemen anchor biasa, teks pada elemen anchor yang menggunakan text decoration non. Berarti di sini kalau misal harusnya ada hyperlink nggak sih di sini? Sejarah bla bla. Oh, masih belum ada hyperlinknya ya. Lanjut aja dulu deh. Text transform. Pasti kita pernah mencoba fitur pada dokumen editor yang dapat mengubah kapitalisasi pada teks, bukan? Bla 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 bla. Properti ini bisa berisikan dia sebagai berikut. Misalnya teks transform non ditampilkan sama capitalize pertama besar tiap katanya, lowercase menggunakan huruf kecil, uppercase semuanya menggunakan huruf besar. Kita pengen H2-nya udah line height-nya 1,5, teks transform kita pengen uppercase. Nah, ini uppercase. Nah, gini terus kita reload. Nah, dia bakal kapital semua tanpa nulis satu-satu di bagian .html-nya. Terus text decoration, text transform udah, word terus ada word spacing dan letter spacing. Properti selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk formatting teks, letter spacing sama word spacing. Seperti namanya, properti ini mengatur spasi atau jarak pada teks. Misalnya kita pengen properti letter spacing digunakan untuk mengatur jarak antar huruf antar kata. Misalnya kita pengen jarak antar kata di H2. Ini gue pakai H2 karena tadi ya sesuai yang udah kita coba berhasil semua ke elemen H2 ini. Misalnya kita pengen kasih word spacing dah. Word spacing 2 EM. Gini nih. Terus harusnya dia dari mepet kayak begini berubah ke apa sih longgar-longgar semua. Word spacing ini udah bener word spacing 2 IM. Salahnya di mana ya tapi ya? Bentar. Word spacing
Misalnya kita kasih 1,5 em. Jangan lupa ditutup biar kerja komennya, terus di sini kita refresh. Harusnya dia berubah ya dari rapat agak renggang dikit sesuai fungsinya tuh. Word spacing 1,5 em, letter spacing. Gue pakainya word spacing ya, harusnya letter spacing, mohon maaf. Letter. Nah, ini kita save. Bisa nggak ya? Wait, bisa. Nah, tuh kayak begitu tuh. Terus dilanjut sama text shadow. Ini buat ngasih bayangan ke teks. Nilai dari properti ini cukup rumit karena membutuhkan 3 buat nilai dan 1 buah nilai warna. Sehingga membutuhkan 4 nilai. Ini pertama menunjukkan seberapa jauh ke kiri atau ke kanan bayangan harus ditambahkan. Kedua itu bayangan vertikalnya. Nilai ketiga opsional, tingkat keburaman. Nilai keempat menentukan warna yang digunakan pada bayangan. Ini kita ambil dikit lah. Gini nih, dia misalnya kita gantiin spacingnya hapus, ganti ke text shadow sama background color sama color. Misalnya kita pengen text shadow-nya 1px, 1px, 0px ya. Oh, background color, nilai ketiga, nilai keempat warna. Warna 00000 itu warna hitam. Ini jaraknya 1px, 1px sama 0px. Misalnya kita pengen tingkat keburamannya tajam, tapi dia agak melenceng ke jauh lebih ke vertikal ya, horizontal aja. Kita 3px di sini, terus kita refresh. Nah, dia bakal pusing juga bacanya ya. Ya pokoknya kayak begitulah jadinya. Kita ubah berarti 3 biar kelihatan enak. Gini. Kita ubah ke di sini 5px. Nah, jadi lebih lebih halus gitu bayangannya. Ya nggak tajam-tajam banget kayak tadi. Terus berikut contoh jika tampilan menggunakan rule di atas. Misalnya kita pengen kasih tadi deh background colornya misalnya 00000. Oh ini udah ituan warnanya abu-abu. Lanjut. Berarti udah kelar buat modul 10 yaitu font formatting, sama modul 11 yaitu text formatting. Sejauh ini ada pertanyaan nggak kira-kira dari yang hadir? Gue belum ada sih. Oke, bentar, gue cek ya. 6 orang, bagus. Gue lanjut ya berarti ya. Aman kan? Aman, Fik. Aman. Oke, lanjut. Ini kita modul 12. Gue pengen cepet-cepet CSS selesai. Nah, tapi masih banyak banget CSS. Menerapkan font styling pada halaman profil. Menggunakan font styling dari Google Font, Fontface. Jadi ini kita dapat mengatur pada formatting teks. Kita juga mengetahui bahwa CSS itu memisahkan properti untuk font dan teks. Nah, sekarang kita bakal mempelajari beberapa properti yang udah kita pelajari pada halaman profil. Pada latihan kali ini kita bagaimana menggunakan font yang dari Google Font. Sehingga kita melakukan hanya generic selain dari generic font families. Untuk hal ini, CSS memiliki fitur yang digunakan untuk memasukkan font eksternal pada CSS, yaitu menggunakan add font face. Berikut adalah contoh penulisan add font face pada CSS. Kita copy aja biar cepat. Ini kode tersebut dikunci untuk mendefinisikan custom font dengan nama decoding font. Ketika mendefinisikan custom font, kita juga membutuhkan berkas font. Bisa dilihat pada berkas font, contoh adalah file font.ttf. .ttf itu nama berkas file fontnya. Setelah mendefinisikan font face, maka font family dengan nama decoding font siap diterapkan pada elemen HTML. Oh, berarti di sini sebelum body atau sesudah body ya? Bentar, ini font family ya. Font family add font face berarti sebelum ini nih, sebelum dikasih ke bodinya. Ini add font face, font family decoding font. Ya, kita berarti tulis tinggal diganti ke decoding font. Ini. Nah,
Udah, terus kita refresh. Nah, berubah tuh. Jadi kayak begitu. Terus kode tersebut udah lanjut. Pada kelas ini kita tidak hanya membahas cara ditemui advance page. Jika ingin mempelajarinya, Anda bisa mengunjungi dokumentasi Mozilla pada tahun-tahun berikut. Itu ada di modul 12 buat yang pengen menggali lebih dalam. Kenapa kita nggak mempelajarinya dalam banget? Karena sekarang lebih mudah menggunakan web dev, yaitu font dari Google Font. Google Font dan Google pada website Google Font banyak tipe font gratis, lebih dari 960 tipe. Terus tuh dia websitenya fonts.google.com. Nanti kita bisa cari satu-satu. Terus nama filenya harus ada di situ juga. Nama tadi kita misalnya kita sekalian gue cari dah di sini fonts.google.com. Nah, di sini terus what's it? Dismiss. Terus misalnya kita pengen cari, seingat gue apa dosis apa ya? Kita pengen cari dosisnya. Ini dosis font. Terus jika sudah menemukan font yang dicari, kemudian pilih dan kita akan diarahkan ke halaman berikut. Misalnya kita pencet. Nah, kayak gini nih. Gue biasanya kalau pakai tuh bold 700. Misalnya ini, terus teks simbol select di style memilih font dengan ukuran yang diinginkan. Kita contoh memilih font ukuran regular 400. Ketika mau sebagai selected families, pilih tombol pada pojok kanan atas untuk memilih font families. Menambah ketebalan fontnya. Setelah memilih font yang dicari, maka tampil dari selected families akan seperti ini. Misalnya kita, ini gue udah dipakai ya sebelumnya. Bold 700 ini. Nah, linknya berarti di sini nih. Namanya font CSS rule to specify family, font family dosis, sans serif. Berarti di sini terus iya teks yang disalin import URL Google benar. Iya, selanjutnya benar. Setelah memilih font yang dicari, maka tampilan dari selected families akan seperti ini, sama kayak yang ini. Kita ke dosis ini, add import. Nah, gini import URL, terus selanjutnya add import salin kode import beserta URL-nya. Berarti add import di sini kita tulis buat ganti yang ini nih, gini. Nah, import URL bla bla bla, terus kita ganti juga namanya, berarti bentar. Tutup. Di sini berarti ganti namanya dosis ya. Dosis. Nah, teks yang disalin, kemudian bla bla bla. Journal quicksand, kemudian buka kembali berkas style CSS paling awal sehingga keseluruhan kode pada berkas style CSS seperti ini untuk menerapkan. Oh ya. Tadi kan sempat disebutin di sini nih. CSS rule to specify family ini buat nanti kita taruh di CSS-nya. Jadi nggak sekedar dosis doang. Font family dosis terus sans serif itunya kayak begini nih. Tuh. Font family jadinya quicksand sans serif, tapi kita nggak pakai yang tanda petiknya. Gini nih. Terus kita refresh. Nggak berubah ya. Bentar, font family, font family-nya dosis. Ya, komennya apa sih bahasanya? Stacking. Jadinya nggak kerja. Ini kita hapus. Nah, udah benar. Terus kita ini. Nah, berubah jadi dosis bold 700 semua. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai custom font dari Google, kayak begitu ya caranya. Terus bagaimana mudahkan sebenarnya Google Font add font face jika kita coba buka URL pada script add import pada browser, hasilnya sebuah iya. Jadi script add import tadi pada browser hasilnya sebuah kode CSS di mana add font face dituliskan di sana. Menetapkan ukuran, ketebalan, dan alignment teks pada halaman profil. Setelah menentukan tipe font baru dalam menampilkan teks, selanjutnya kita percantik lagi teksnya dengan mengatur ukuran, ketebalan, dan alignment pada teks. Jika Anda sudah menutup style CSS, buka kembali dan ikuti langkah-langkah berikut.
Langkah pertama kita atur font menjadi 18px pada teks yang berada di elemen A, yang merupakan turunan dari elemen nav. Oh iya. Berarti dari body ini belum tutup ya? Tutup dulu. Salah. Ini nav A, font size 18px, langsung di copy aja, lama. Gini ya berarti ya dari sini. Nah, font size 18px, kemudian kita atur juga ketebalan teksnya menjadi 400 dan hilangkan garis bawah pada halaman tersebut sehingga block rule-nya menjadi seperti ini. Oh iya, buat nerapin karena di sini kan pakainya nav A. Sedangkan di sini kita masih belum ada nav A ya. Nav apa sih elemen navnya. Jadi nanti nanti gue selesaiin dulu, gue lengkapin dulu yang web Bandung ini, nanti gue share di grup lain. Gimana? Pada setuju nggak? Apa pengen kerjain sendiri-sendiri? Bebas sih, Fik. Boleh ya? Ya ntar gue kasih dah. Biar nggak lama-lama juga gitu loh kerjanya. Coding tuh kalau misalnya gagal terus bosen, cuman pas kalinya jadi seru banget dah, kayak ada bangga gitu loh. Sehingga kita preview pada browser, maka ukuran teks pada navigasi apa? Oh, navigasi itu nanti dia, nah sejarah geografis wisata berarti ada 3, harusnya ada 3, apa sih bahasanya? Ini dia nih navul di sini nih. Gua copy dulu dah sekalian. Ul nav header main di nav bla 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 bla. Nih di copy dulu. Di situ ya berarti kota metropolitan di sini. Nah, nav tutup headernya sebelum mainnya mulai ya. Betul. Nah, karena kita kan udah ada nav A, font size 18px, font weight-nya dex decoration dan non, kita refresh coba. Nah, dia bakal ada kayak begini nih. Ini isinya dia apa sih? Hyperlink yang ngarahin ke sejarah, geografis dan semacamnya. Terus bentar. Terus sehingga jika kita preview pada browser ukurannya kayak begitu, kita bisa memberikan efek pada teks ketika salah satu item navigasi diarahkan menggunakan kursor. Tambahkan rule baru dengan misalkan pseudo class hover. Ini pseudo kita udah belajar 2 minggu yang lalu. Gue nggak terlalu jago buat nge-apply elemen pseudo, jadi langsung kita copy, oke? Ini terus kita ikutin di sini, taruh, diubah ke nav hover, font weight-nya bold. Berarti tulisnya di bawah lagi kali ya. Nav hover, font weight-nya bold, ditutup sehingga tampil menjadi seperti ini. Harusnya sama aja. Nah, sama aja. Terus karena itu udah bold duluan. Elemen selanjutnya kita membuat teks pada header aside menjadi rata tengah dengan menggunakan properti text align. Sebelum itu, untuk memudahkan menetapkan selektor, berikan atribut class pada elemen artikel yang berada di dalam elemen aside dengan nilai profile. Berarti ini baru kita mulai, ini kita balik ke file HTML-nya. Di sini artikel class profile, elemen artikel berada dalam elemen aside dengan nilai profile. Nah, teks pada header aside menjadi rata. Untuk berarti teks align, menetapkan selektor ada bekas pada elemen artikel. Berarti aside dengan nilai profile. Berarti di sini ya, sebelum di sini ya, aside section artikel header sebelum. Nah, itu kita dapat menemukan selektor dengan mudah untuk mengatur header pada elemen artikel berikut. Aside artikel class profile, jadinya maka teks header aside akan menjadi rata tengah. Oh, header aside berarti yang bawah ya. Di sini nih. Ya nih di aside nih, di paling bawah. Bentar, tadi gimana dah?
Aside artikel class profile kita bikin lagi. Ini udah. Jadi gue ini kan dikit-dikit ngikutin dari tahun lalu. Jadi gue udah di set duluan. Jadi artikel class profile card, dua kota Bandung, bla 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 bla. Dikasih class profile. Setelah itu kita dapat menggunakan selector dengan mudah untuk mengatur ini di copy profile header text align center. Jadi sebelumnya buat yang paling bawah kan dia kiri ya, rata kiri. Terus kita di sini ubah sini aja dah. Taruh profile header text align udah ditutup juga komennya. Nah, nanti dia harusnya bakal ke tengah kayak menjadi rata tengah ya. Profile header ya. Aside coba gua lihat dulu bentar. Dari sini aside artikel header. Oh. Berarti di sini aside artikel, di sini tulis salah. Header, salah. Header, tutup. Terus di sini artikel header bla 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 section aside, berarti sebelum di sini tutup. Oh. Figur, betul. Header. Kita tutup manual. Artikel profile, header, terus section, artikel, class profile, terus ditulis header section. Oh, berarti sebelum mulai ininya ya, ngerti. Tutupnya tuh bukan di sini ternyata. Nanti tetap gua kasih ya yang udah jadi nih web Bandungnya. Jadi kerjaan kalian cuman tinggal ngisi CSS-nya doang, oke? Oke. Site artikel header sebelum section ya dia dimulainya ya. Site header bla 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 sebelum section berarti tutup figur. Gue udah mulai figur dulu nggak sini ya? Oh, tutup dulu berarti. Figur header. Nah, harusnya sih berubah ke tengah. Masih belum ya? Ya udahlah lanjut aja. Pokoknya kayak begitu intinya. Terus terakhir kita juga buat teks pada footer menjadi rata tengah dan tebal dengan properti text align center ini buat footernya. Berarti buat footernya itu footer ya. Di sini masih belum ada elemen footer ya di sini ya. Berarti di sini harus udah ada nih footernya. Section footer ya. Footer. Waduh, nggak ada juga nih di sini di footer. Coba nanti gua lengkapin dulu deh buat HTML ininya. Sekali lagi nanti gua kasih ke dulu pada. Jadi footer kita kelarin dulu. Untuk modul 12 kita udah selesai buat profilnya yang bawah itu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, gue lanjut nih ke modul 13. Lanjut, Fik. Oke, lanjut ya. Modul 13. 27 modul ya? Buru-buru aja kali ya pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini kalau dikit nih. Warna memberikan kesan diri menerapkan nilai warna. Dalam pixel dapat 3 buah lampu kecil warna RGB, merah, hijau, biru. Ribuan warna bisa dijadikan dari kombinasi ke warna tersebut. Kita bisa melihat nilai RGB melalui color picker, lantas bagaimana numeric value. Cara paling banyak digunakan mendatangkan warna adalah dengan numeric value. Apa pasal dengan menggunakannya kita bisa maka tidak perlu dapat memahami dan mencari nilai kode secara manual. Misalnya dia RGB 782123 itu nanti dia bakal ngasilin warna 78 merah, 231 hijau, 23 biru. Berarti nanti dia dominannya ke warna hijau. Nah, ini ada predefined color name, berarti di sini kan kayak misalnya di sini font weight, berarti font color di sini harusnya ya. Rule body header main artikel sejarah 2 bla bla bla.
Font bla 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 bla. Ya, header H1 style color red, dia di situ H2 sejarah. Naf H1 font. Oh. Ini misalnya kita colornya kita ganti deh di sini. Color kita ganti RGB, RPG dong. RGB, dia di sini minta, misalnya kita acak aja dah. Berapa ya? 40, 61, 102. Salah. Warna, dikasih koma. RGB, iya 255, 255 tuh warna paling mentok dari suatu warna. Misalnya kita kasih 43, 100. Nah, jadi buat setiap H2-nya tuh warnanya bakal lebih ke merah karena dia merah paling mentok. Misalnya kita ubah merah ini ke 74. Dia bakal warnanya hitam. Karena dia warnanya rata semua. Maksudnya dekat-dekat semua gitu. Terus predefined color name kayak yang sebelumnya kita kasih, kan dulu kita pakai hex tuh, yang hashtag berapa tuh. Nah, ini kan kita pakai kode hex. Terus misalnya kita kasih colornya lebih simple, blue. Dark blue. Nah, itu dia namanya predefined color name. Terus opacity. CSS3 mengenalkan property opacity dapat mengspesifikasikan nilai transparan pada elemen HTML. Nilai property opacity angka desimal antara 0,0 sampai 1,0 jika kita menetapkan nilainya hingga 0,5-50% transparan. Berarti kita coba di sini ke dim opacity, berarti di H2 lagi ya. H2 di sini kita tambahin div H2 hashtag opacity, berarti taruh ini, hilangin aja dah. H2 hashtag opacity. Iya. Background color yang nggak usah. Langsung kasih opacity. Misalnya kita pengen 0, berapa ya? 0,5. Nah, harusnya dia setengah transparan buat setiap H2-nya tuh. Jadinya tadinya kan hitam gelap tuh. Terus jadinya begitu dark blue ya. Kita ganti blue bisa aja dah. Blue. Nah, ini aja dah, biarin apapun. Terus yang pada elemen melakukan opacity juga dapat dilakukan pada warna. Untuk melakukannya gunakan format RGBA atau HSI. Itu L dan A. Di mana format ini bukan format RGB ditambahkan nilai alpha. Kayak begitu tuh. Kalau misalnya kalian pengen lebih dalam belajar RGBA atau HSL yang pakai nilai alpha, dipersilahkan gitu loh. Nggak ada yang larang. Nah, kan buat pengetahuan kita sendiri juga. Kayaknya hari ini bisa nyampe modul 14 deh. Text color. Dikit kayak. C2 doang. Oke, jadi ini kayaknya bakal jadi materi terakhir kita deh buat hari ini. Sebelum kita membubarkan diri dan balik ke aktivitas masing-masing, oke? Text color, foreground color, bla 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 bla. Pada modul pengerjaan CSS kita property color. Nilai dari property color RGB, RGBA, hex, HSL atau HSLA yang pakai alfa. Berikut contoh sebuah RMP diberi warna abu grey menggunakan beberapa cara yang ada. Ini semua warnanya grey ya. Terus property color dapat diaplikasikan ke seluruh elemen yang ada pada HTML dan nilainya dapat digunakan pada elemen sebelumnya. Jadi kita dapat mengubah warna teks pada seluruh dokumen HTML dengan menerapkan teknik property color pada elemen body seperti ini. Misalnya color still burn. Jadi warnanya kayak begitu. Ini kan kita udah belajar ya dulu ya. Jadi modul 15 sama 14 ini buat background color dikit juga sekalian dah. Background color tuh misalnya kita pengen di sini kan di sini ada komen background color juga kalau nggak salah. Nah, ini dia nih background colornya
Salah kita ganti ke warna apa ya? Pink aja dah, pink. Gini deh. Terus harusnya dia bakal berubah jadi warna pink loh. Ini kita opacity-nya hilang. Oh, pantesan. Ini opacity 0,5 H2 hashtag opacity. Setelah kita hapus H2 opacity-nya, terus kita refresh. Line height, text shadow, H1 nav A. Colornya blue biasa. Nah, gini aja deh balik ke awal. Jadi buat background color kayak begitu. Terus modul 16 tanggung kali ya kalau dikit-dikit mah dilanjutin aja. Oke, ini ada 10 ya. Jadi kita berhenti nyampe modul 15 dulu hari ini. Kita hari ini dapat total 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 modul ya. Nah, dari modul 10 nyampe modul 15. Oke. Gue stop share dulu. Ada yang sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya berarti ya? Oke. Berarti nyampe di sini saja pertemuan kita hari ini tanggal 8 Maret tahun 2022. Makasih semua yang udah hadir. Nanti kalau HTML-nya udah gue kelarin, bakal gue kirim formatnya teks biasa apa format file HTML nih maunya? Teks biasa aja kali. Teks biasa aja biar langsung di copy paste ya. Terserah sih, gampangnya lo aja, Fik. Ya udah teks biasa aja dah, nggak apa-apa. Oke, nanti kayak janji gue yang tadi, ini gue janji nih, gue nggak ngomong doang nih, jadi bakal gue kirim ke lu pada secepatnya pas udah jadi. Terus sudah sih itu doang. Sebelum kita membubarkan diri dan balik ke aktivitas masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih semua yang udah hadir di pertemuan hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu berikutnya. Oke, itu pun kalau gue bisa ngajar, mohon maaf. Oke, makasih semuanya. Ya, mau live, boleh live. Thank you, Fik. Yuk, aman. Makasih juga ya, Mate udah ngasih Thank you, linknya. Fik. Yuk. Gue live dulu ya, Mateo. Maniko. Gue end ya sekalian.